Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 6. Gubuk itu kosong. Agaknya sudah 2-3 hari tidak dipergunakan. Agaknya padi yang tumbuh subur itu tidak perlu ditunggui di malam hari. Apalagi air di kotak-kotak sawah telah penuh berlimpah. Karena itu Paksi merasa akan dapat beristirahat dengan baik di gubuk itu. Ketika malam turun, maka Paksi pun segera membaringkan tubuhnya. Ia tidak begitu letih, tetapi ia merasa perlu untuk beristirahat karena ia masih harus menempuh pengembaraan yang panjang di hari-hari yang akan datang. Karena Paksi tidak memikirkan apa-apa lagi, ia pun dengan cepat telah tertidur dengan nyenyaknya. Semilirnya angin telah membelainya sehingga Paksi menjadi semakin dalam terbenam dalam tidurnya. Tetapi di tengah malam Paksi terbangun. Kakinya terasa gatal oleh gigitan nyamuk yang ganas. Paksi pun kemudian bangkit dan duduk di bibir gubuk itu. Dari tempatnya, Paksi memandang langit yang hitam. Bintang-bintang bergayutan seperti ribuan permata yang ditaburkan di atas permadani yang berwarna pekat. Paksi menggeliat. Tetapi ia terkejut. Tiba-tiba malam menjadi terang seolah-olah tiba-tiba saja bulan tersembul di langit. Dengan cepat Paksi meloncat turun dari gubuk itu sambil menengadahkan wajahnya. Paksi menjadi berdebar-debar. Ia melihat seleret cahaya yang melintas di langit. Meluncur dan seakan-akan jatuh tidak terlalu jauh dari gubuk itu. Demikian benda langit itu tenggelam di balik pepohonan, maka langit pun menjadi gelap kembali. Paksi menjadi berdebar-debar. Malam terasa justru menjadi semakin sepi. Suara cengkerik dan belalang terdengar menggelitik di telinganya. Paksi pernah melihat bintang beralih beberapa kali. Paksi juga pernah melihat bintang berekor yang memancar di langit. Beberapa orang telah membicarakannya, seakan-akan bintang berekor itu membawa bencana bagi bumi. Penyakit atau paceklik yang panjang. Tetapi Paksi belum pernah melihat bintang yang seakan-akan telah jatuh di bumi. Ada dorongan yang kuat bagi Paksi untuk pergi ke tempat bintang itu menghilang. Tetapi nalarnya telah mencegahnya. Seandainya benar bintang itu jatuh, maka bumi tentu akan bergetar. Atau, bintang itu jatuh di tempat yang sangat jauh. Karena itu, Paksi mengurungkan niatnya untuk melacak cahaya yang menerangi malam seperti terangnya bulan itu. Namun Paksi terkejut ketika ia mendengar seseorang menyapanya. "Kau lihat bintang yang terbang di langit itu, anak muda." Dengan cepat Paksi berpaling. Dilihatnya seorang laki-laki membawa cangkul di pundaknya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Paksi bergeser selangkah surut. Ia mencoba untuk melihat wajah orang itu. Tetapi di keremangan malam, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Meskipun demikian ia dapat melihat bahwa orang itu berjambang berkumis dan berjanggut. Meskipun tidak panjang, tetapi nampak lebat dan menutup hampir seluruh wajahnya. "Siapakah kau, anak muda? Dan kenapa kau berada di sini?" "Aku seorang pengembara Kisanak. Aku menjelajahi padukuhan demi padukuhan. Malam ini aku berada di sini dan bermalam di gubuk kecil ini." Orang itu mengangguk-angguk. Sebelum Paksi bertanya, orang itu berkata, "Aku pemilik gubuk ini. Aku memang terbiasa melihat sawahku di malam hari. Bulan ini aku mendapat bagian air di malam hari. Maaf, Kisanak. Aku telah tidur di gubuk ini sebelum aku mendapat izin." Orang itu tertawa. Lapun kemudian meletakkan cangkulnya dan duduk di bibir gubuknya. "Duduklah. Nampaknya kau letih." "Ya, Kisanak. Tetapi kau tidak tidur, anak muda. Kau sempat melihat bintang yang jatuh itu." "Aku tertidur sejak malam turun. Aku justru sedang terbangun ketika di langit nampak cahaya terang." "Kau termasuk seorang anak muda yang beruntung, bahwa kau sempat melihat Endaru yang jatuh dari langit?" "Endaru," ulang Paksi. "Ya. Bintang yang berwarna kehijau-hijauan itu disebut Endaru. Orang yang melihatnya akan mendapatkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Jika bintang yang jatuh itu berwarna kemerah-merahan, maka bintang yang demikian itu disebut teluh beraja. Orang yang melihat teluh beraja, sengaja atau tidak sengaja, akan mengalami kesulitan." Kisanak juga melihat Endaru itu. Kisanak tentu juga akan mendapatkan keberuntungan. Orang itu tertawa. Katanya, "Bagiku, tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada hasil panenanku ini nanti akan berlimpah.
Jika lumbungku yang tidak besar itu penuh dengan padi, anakku tidak akan kelaparan setidak-tidaknya untuk semusim. Bukankah sawah Kisanak cukup luas? Melihat kotak-kotak sawah di sekitar gubuk ini, rasa-rasanya padi yang akan Kisanak bawa pulang cukup banyak. Sawah ini bukan sawahku sendiri, anak muda. Aku mengerjakannya bagi orang lain. Jika kemudian padi di sawah ini dituai, aku mendapatkan separuh dan pemilik sawah ini separuh. Paksi mengerutkan keningnya. Ia melihat sawah yang terbentang sangat luas. Tetapi ada juga petani yang tidak memiliki sawah sendiri. Tetapi sebelum Paksi bertanya, orang itu berkata, "Aku sendiri juga mempunyai sebidang tanah. Tetapi tidak terlalu luas. Anakkulah yang mengerjakan sawah itu, sementara aku dan adikku mengerjakan sawah ini. Sawah milik seorang yang kaya raya." Paksi mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja orang itu bertanya, "Namamu siapa anak muda?" Paksi termangu-mangu sejenak. Tetapi sejak semula ia tidak menyembunyikan namanya. Karena itu jawabnya, "Namaku Paksi." "Apakah aku boleh mengetahui nama Kisanak?" Orang itu tertawa. Katanya, "Namaku baik anak muda. Tetapi namaku tidak sebaik namamu. Tetangga-tetanggaku memanggilku Marta Brewok." Paksi mengangguk-angguk. Sementara orang itu bertanya, "Sebenarnya kau akan pergi kemana, Paksi?" "Aku pengembara, Ki Marta. Aku tidak mempunyai tujuan." "Kau masih terlalu muda untuk mengembara. Apa yang sebenarnya kau cari dalam pengembaraanmu? Bukankah lebih baik bagimu untuk tetap berada di antara keluargamu?" "Aku tidak mempunyai keluarga lagi," desis Paksi. Tetapi orang yang mengaku bernama Marta Brewok itu tertawa pula. Katanya, hampir setiap pengembara berkata bahwa ia tidak mempunyai keluarga lagi, meskipun ayah dan ibunya masih lengkap. Kekecewaan di lingkungan rumah tangganya, kegelisahan, sikap kurang wajar atau hal-hal lain yang rumah, dapat mendorong seseorang untuk pergi mengembara. Orang tua yang terjadi di Paksi menundukkan kepalanya. Petani itu seakan-akan mengetahui bahwa ia telah berbohong. Seolah-olah petani itu tahu bahwa di rumah masih ada ibu dan ayahnya. "Tetapi ayah memerintahkan aku untuk pergi," berkata Paksi di dalam hatinya. Namun kemudian terngiang kata-kata ibunya, "Kau sengaja mengusirnya." Paksi menarik nafas dalam-dalam. "Sudahlah," berkata orang itu, "jika kau ingin tidur lagi, tidurlah. Aku akan melihat air di parit itu." Paksi tergagap. Dengan serta-merta ia menyahut, "Kotak-kotak sawah ini telah penuh dengan air." "Ya. Di daerah ini air termasuk tidak terlalu sulit. Tetapi kadang-kadang terjadi juga kelupaan. Jika satu kotak sawah tidak terbuka, maka kotak itu akan tetap kering, meskipun di sekitarnya digenangi air setinggi pematang." "Baik, Ki Marta," jawab Paksi, "jika aku masih dapat tidur, aku akan tidur." Petani itu kemudian telah turun dari gubuknya, memanggul cangkulnya dan siap untuk melangkah pergi. Namun ia masih sempat berkata, "Anak muda, jika kau sempat, tengoklah arah bintang yang jatuh itu." Memang mungkin bintang itu tidak jatuh, tetapi melintasi cakrawala. Atau jatuh di tempat yang sangat jauh. Namun di arah bintang jatuh itu mungkin ada sesuatu yang dapat menarik perhatianmu. Arah bintang itu jatuh adalah arah keberuntunganmu. Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara petani itu mulai melangkah meninggalkannya sambil berkata, "Tetapi jika kau sudah menentukan arah tujuanmu, lupakanlah. Yang kau lihat memang tidak lebih dari sebuah lintang alien yang besar dan barangkali jaraknya lebih dekat dengan bumi." Paksi termangu-mangu. Tetapi petani itu telah melangkah menyusuri pematang sambil memanggul cangkul di pundaknya. Paksi memandanginya dengan kerut di kening. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan kemudian Paksi pun memandang ke arah benda langit itu seakan-akan jatuh di belakang padukuhan. Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara malam bertambah malam. Paksi memang masih belum ingin beranjak dari gubuk itu. Ia masih ingin berbaring sampai menjelang fajar. Paksi masih juga ingin bertemu dan berbicara lagi dengan petani yang menggarap sawah di seputar gubuk itu. Mungkin ia mau menjelaskan kenapa arah bintang jatuh itu adalah arah keberuntungannya. "Apakah karena aku melihat bintang yang disebut Endaru itu?" bertanya Paksi di dalam hatinya. Namun Paksi itu masih saja berbaring.
Ia menunggu petani itu datang lagi ke gubuknya. Tetapi petani yang membawa cangkul itu tidak segera kembali. Bahkan Paksi yang merasa sudah terlalu lama menunggu itu, menjadi kehilangan kesabaran. Paksilah yang kemudian berjalan menyusuri pematang sambil menjinjing tongkatnya menyusul petani yang menyebut dirinya Marta Brewok itu. Tetapi sudah sekian jauh Paksi meniti pematang, ia tidak melihat seorang pun di sawah itu. Ia tidak melihat orang yang berdiri atau berjongkok di bendungan menunggui aliran air dari parit. Ia juga tidak melihat seseorang yang berjalan di atas pematang sambil memanggul cangkul. Akhirnya Paksi melangkah kembali ke gubuk kecil itu. Tetapi gubuk itu pun masih tetap kosong. Ketika langit menjadi merah, maka Paksi pun telah mencuci wajahnya dengan air parit yang jernih. Kemudian membenahi dirinya sambil menunggu. Paksi masih ingin bertemu dan berbicara dengan pemilik gubuk itu. Paksi justru menjadi penasaran ketika langit menjadi terang. Orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu tidak kembali ke gubuknya. Meskipun kesabaran Paksi sebenarnya telah habis, namun Paksi justru memaksa diri untuk menunggu. Ketika langit menjadi terang dan matahari pun terbit, Paksi masih tetap berada di gubuk itu. Ia berharap seseorang datang ke gubuk itu meskipun bukan Marta Brewok sendiri. Di pagi hari Paksi melihat titik-titik embun di ujung daun padi. Berkilat-kilat disentuh sinar matahari yang condong. Marta Brewok itu tentu mengelilingi sawahnya dan melingkar lewat pematang yang menyilang itu langsung pulang ke rumahnya. Bulak ini terlalu luas, berkata Paksi di dalam hatinya. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Paksi melihat beberapa orang telah turun ke sawah untuk melihat tanamannya. Ada di antara mereka yang menganggap bahwa rumput yang tumbuh di antara batang-batang padi telah pantas untuk dibersihkan, sehingga ia telah mengajak dua orang yang diupahnya untuk membersihkan dan mencabuti rerumputan yang liar itu. Paksi menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seorang laki-laki yang sudah separuh baya berjalan menuju ke gubuk di tengah bulak itu. Seorang laki-laki yang tinggi kekurus-kurusan, memanggul cangkul di pundaknya serta mengenakan caping yang lebar di kepalanya. Orang itu tertegun melihat Paksi yang masih duduk di bibir gubuk itu. Namun yang kemudian telah meloncat turun. "Kau siapa anak muda?" bertanya laki-laki itu. "Namaku Paksi. Aku bermalam di gubuk ini semalam." "Oh, kenapa kau tidak pergi saja ke padukuhan? Kau dapat bermalam di banjar yang tentu lebih hangat daripada bermalam di gubuk ini." "Semalam aku berada di sini bersama," orang itu mengerutkan dahinya. "Kemudian maksud dengan Ki Marta Brewok?" "Ki Marta Brewok," sahut Paksi. Ia pun bertanya, "Siapakah yang kau pemilik gubuk ini?" Ia yang menggarap sawah ini meskipun bukan miliknya sendiri. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu nampak semakin bingung. Katanya dengan nada ragu, "Akulah pemilik gubuk ini. Sawah ini sawahku pula. Aku garap sendiri sawahku bersama dengan dua orang anakku laki-laki yang nanti juga akan turun ke sawah." Paksi menjadi heran mendengar jawaban itu. Kemudian ia mencoba untuk menjelaskan wujud dan wajah orang yang mengaku bernama Marta Brewok itu. "Anak muda. Di padukuhanku tidak ada seorang pun yang bernama Marta Brewok. Juga tidak ada orang yang brewok, yang jambang, kumis dan janggutnya tumbuh menutupi wajahnya. Tetapi semalam kami duduk-duduk bersama di gubuk ini," jawab Paksi. "Anak muda," berkata orang itu, "namaku Ponang. Orang satu Kademangan dapat mengenali aku. Mereka dapat mengatakan bahwa sawah ini sawahku dan aku pulalah yang menggarapnya. Tidak ada orang bernama Marta Brewok itu." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia memang menjadi agak bingung. "Jangan-jangan kau bermimpi, anak muda?" "Tidak, Ki Ponang. Aku tidak bermimpi. Aku sadar sepenuhnya akan kehadiran orang yang mengaku bernama Marta Brewok itu." Tetapi orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak mengenal Marta Brewok. Jika kau bertanya, maka orang satu Kademangan ini tentu juga tidak ada yang pernah mengenal Marta Brewok. Bahkan ceritera di dunia lelembut pun di sekitar tempat ini tidak ada yang berwujud sebagaimana kau katakan. Jika kau percaya, di randu alas yang besar itu tinggal sesosok peri. Tetapi sudah tentu wujudnya sebagai seorang perempuan. Sedangkan di Sendang, di segerumbul pohon-pohon raksasa yang nampak itu, tinggal sesosok hantu dalam wujudnya sebagai seorang anak muda yang tampan berkumis tipis dengan ikat kepala kuning menyala.
Sedangkan di jembatan itu tinggal genderuwo yang wujudnya seperti seorang tua yang berjanggut dan berkumis putih. Janggutnya panjang sampai ke dadanya. Matanya bercahaya. Tetapi genderuwo itu tidak pernah mengganggu orang. Tidak ada lagi yang dapat membuat Paksi ketakutan. Ia sudah menjelajahi malam-malam yang gelap dan seram. Bahkan kuburan yang berhantu keranda. Namun Ki Ponang itu kemudian berkata, atau mungkin salah satu sosok itu telah memilih wujud yang berbeda untuk menemuimu. Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Ia memang tidak membantah agar Ki Ponang itu tidak menjadi kecewa. Tetapi menurut pendapatnya, orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu tentu bukan hantu. Tetapi siapa dan apa maksudnya, pertanyaan itu terasa bergejolak di dalam dadanya. Namun karena itu, maka Paksi merasa tidak ada gunanya lagi untuk menunggu orang yang menyebut dirinya Marta Brewok. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah minta diri. Anak muda, berkata Ki Ponang, aku ingin mempersilahkan kau singgah di rumahku. Aku lihat kau letih. Mungkin karena itu, maka mimpimu seakan-akan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih, Ki Ponang. Aku adalah pengembara yang menempuh jalan tanpa akhir. Itulah sebabnya, maka aku selalu nampak letih. Tetapi keletihan itu memberikan kepuasan Ki Ponang. Ki Ponang mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Aku memang pernah mendengar orang yang sedang menjalani laku. Jika kau juga sedang menjalani laku, maka aku tidak akan mengganggumu. Orang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu ada di dalam dunia pengembaraanmu. Karena di saat wadakmu berhenti dan beristirahat, jiwamu menjadi lebih leluasa untuk melakukan pengembaraannya sendiri, sehingga apa yang tidak dapat ditemui oleh wadakmu akan dapat ditemui oleh jiwamu. Paksi mengerutkan dahinya. Yang berdiri di hadapannya itu menurut wujudnya tidak lebih dari seorang petani kebanyakan. Tetapi apa yang dikatakannya menunjukkan bahwa orang itu juga memiliki pengalaman jiwa yang luas. Paksi pun kemudian mengangguk hormat. Katanya, Ki Ponang, aku mohon diri. Mudah-mudahan yang aku hadapi sekarang bukan sosok sebagaimana aku temui semalam di sini. Ki Ponang tertawa. Katanya, lihat orang-orang yang sedang berada di sawah itu. Mereka melihat aku sebagai tetangga mereka dalam wujud dan jiwa. Aku kau temui di dalam kenyataan kewadagan. Paksi memang memandang berkeliling. Orang-orang yang bekerja di sawah telah mulai dengan kerja mereka. Seorang laki-laki yang berjalan tidak jauh dari gubuk kecil itu menyapa Ki Ponang dengan ramahnya. Kau percaya bahwa aku ini maujud? Bertanya Ki Ponang. Iya, Ki Ponang. Nah, pergilah. Jika tadi aku bercerita tentang sosok-sosok yang hidup di dunia yang lain, maka kau tidak usah menghiraukannya. Iya, Ki Ponang. Kau yakini dirimu dan sandaran hidupmu, yang maha agung. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat sambil berkata, aku mohon diri. Silahkan anak muda. Tetapi jika kau ingin singgah, mungkin lain kali, aku tinggal di padukuhan itu. Seisi padukuhan itu saling mengenal satu dengan yang lain. Jika kau tanyakan kepada siapapun rumah Ki Ponang, maka siapapun akan dapat menunjukkannya. Aku akan berusaha untuk dapat singgah lain kali, Ki Ponang, jawab Paksi. Demikianlah, Paksi telah meninggalkan gubuk kecil di tengah bulak itu. Ketika ia meloncati parit dan berdiri di jalan yang membujur di bulak panjang itu, hatinya menjadi ragu. Apakah ia akan mengikuti petunjuk orang yang berkumis, berjambang dan berjanggut lebat dan menamakan dirinya Marta Brewok itu? Di luar sadarnya, Paksi berpaling. Ia melihat Ki Ponang telah turun ke sawah untuk membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman padinya. Ketika seorang laki-laki yang terhitung masih muda lewat mendahuluinya, maka Paksi pun mempercepat langkahnya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, maaf, Kisanak. Apakah aku boleh bertanya? Tentang apa Kisanak? Apakah sawah Ki Ponang itu digarap sendiri atau ada orang lain yang membantu mengerjakannya? Maksudku, ikut menggarap sawahnya. Laki-laki itu mengerutkan dahinya. Sambil berjalan orang itu bertanya, kenapa? Aku semalam bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Marta Brewok. Jambang, kumis dan janggutnya memang lebat. Ia mengaku ikut menggarap sawah Ki Ponang. Laki-laki itu memandang Paksi sekilas. Kemudian katanya, aku tidak mengenal orang yang bernama Marta Brewok.
Sepengetahuanku, Kiponang itu mengerjakan sawahnya sendiri bersama dengan anak-anaknya. Tidak dengan orang lain. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, iya. Kiponang juga mengatakan demikian. Tetapi siapakah laki-laki yang semalam duduk-duduk bersamaku di gubuk itu? Kau bermimpi, berkata laki-laki itu. Tidak. Aku tidak bermimpi. Di mana kau tidur semalam? Di gubuk Kiponang. Seharusnya kau tidak akan diganggu oleh apapun. Kiponang adalah orang yang sangat disegani. Bukan saja oleh tetangga-tetangga dan orang-orang satu Kademangan. Bahkan yang tidak kasat mata pun nampaknya segan kepadanya. Kiponang adalah seorang yang berilmu. Kasar maupun halus. Ia mempunyai banyak sekali pengalaman. Tetapi ia tidak sombong. Ia bekerja sebagaimana para petani yang lain. Paksi mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa Kiponang adalah seorang yang memiliki pengalaman yang banyak sekali serta pengetahuan yang luas. Paksi mengangguk-angguk. Kemudian katanya, terima kasih Kisanak. Kau siapa? Apa kepentinganmu dengan Kiponang? Bertanya laki-laki itu. Tidak ada Kisanak. Selain semalam aku tidur di gubuknya, jawab Paksi, tetapi aku tidak minta izin sebelumnya. Tentu tidak apa-apa. Kiponang tidak akan marah? Bukankah begitu? Ya. Kiponang memang tidak marah kepadaku. Ia orang yang baik, Kisanak. Paksi mengangguk-angguk. Sementara laki-laki itu pun bertanya, kau akan pergi kemana Kisanak? Aku pengembara. Aku berjalan tanpa tujuan, jawab Paksi. Laki-laki itu memandang Paksi sejenak. Ia melihat wajah Paksi yang nampak masih sangat muda. Katanya, apa sebabnya kau mengembara di umurmu yang masih sangat muda itu? Apakah ada sesuatu yang telah mendorongmu untuk melakukannya? Bukankah pengembaraan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman hidup itu lebih baik dimulai seawal mungkin? Sementara itu tidak ada yang mendorongku untuk mengembara selain kemauan. Itu adalah ciri anak-anak muda. Sebenarnya kemauan saja tidak cukup. Harus ada tujuan. Bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Harus ada tujuan yang lebih pasti. Barulah pengembaraan itu mempunyai nilai yang wajar. Jika seseorang meninggalkan rumahnya karena dibelit hutang, maka pengembaraan yang demikian tidak lebih dari satu pelarian. Atau karena putus asa, malu atau persoalan-persoalan serupa. Paksi menundukkan wajahnya, seakan-akan sedang mengamati ujung-ujung jari kakinya yang sedang melangkah itu. Kau benar, Kisanak, jawab Paksi. Nah, jika kau tidak mempunyai tujuan pasti, karena kepergianmu hanyalah sekedar didorong oleh kemauan saja, maka pulanglah kepada ayah dan ibumu yang tentu selalu mengharapkan kau pulang. Ayah dan ibuku sudah tidak ada, Paksi berbohong sebagaimana sudah beberapa kali dilakukannya. Oh, orang itu mengangguk-angguk, jadi kau benar-benar sedang melarikan diri dari kepahitan hidup keluargamu? Jangan lakukan itu. Kau seharusnya tinggal pada seseorang. Bekerja padanya sehingga kau benar-benar akan mendapatkan pengalaman hidup yang sebenarnya. Bukan sekedar melihat-lihat gunung, lembah, ngarai, hutan. Lalu kau berniat kembali ke kampung halaman yang bagimu menjadi sangat sepi. Atau bahkan kau terlibat dalam sikap dan tingkah laku yang buruk karena pengaruh orang-orang yang kau kenal di sepanjang perjalananmu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Laki-laki itu masih muda. Tetapi Paksi setuju dengan kata-katanya. Namun sebenarnya pengembaraan Paksi bukannya tidak mempunyai tujuan yang pasti. Ia pergi dari rumahnya karena ia harus menemukan sebuah cincin. Karena itu, jika ia pergi dari rumahnya, bukan karena ia melarikan diri. Tetapi Paksi tidak mengatakan kepada laki-laki itu. Namun beberapa langkah kemudian, laki-laki muda itu berkata, sudahlah anak muda. Sawah ini adalah sawahku. Aku harus turun hari ini untuk membersihkan rerumputan liar di antara batang-batang padi itu. Paksi menjadi gagap. Katanya, silahkan, Kisanak. Aku minta diri untuk meneruskan pengembaraanku. Orang itu berhenti. Tiba-tiba saja di luar sadarnya, Paksi pun berhenti pula. Laki-laki yang masih terhitung muda itu menepuk bahu Paksi sambil berkata, kenapa kau tidak pergi ke kota raja? Kau dapat mengabdikan diri kepada para priagung di Pajang. Kau akan mendapat tuntunan yang sangat bermanfaat bagi dirimu.
Jauh lebih bermanfaat dari pengalaman yang kau dapat dengan mengembara seperti ini. Aku akan mempertimbangkannya, Kisanak. Aku berterima kasih atas petunjuk-petunjukmu. Laki-laki itu tersenyum. Namun kemudian orang itu pun telah meloncati parit dan turun ke sawah. Meskipun demikian ia sempat berkata, aku murid Kiponang. Paksi Pamekas kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanannya ia merenungi kata-kata laki-laki itu. Ia setuju bahwa ia akan mendapat pengetahuan lebih banyak jika ia berada di rumah. Memperdalam ilmu. Bukan saja ilmu kanuragan. Tetapi juga pengetahuan yang luas tentang banyak hal sebagaimana pernah dipelajarinya. Tetapi ia tidak dapat melakukannya. Ia harus pergi meninggalkan rumahnya, karena menurut ayahnya, ia harus melakukan sesuatu karena ia sudah dewasa. Sudah berumur 17 tahun. Menurut ayahnya, ia sudah menjadi seorang laki-laki dewasa. Ia tidak boleh berpangku tangan saja di rumah, sementara keluarganya terancam bencana. Bencana apa? Pertanyaan itu setiap kali bergetar di dalam dadanya. Paksi memang tidak pernah menemukan jawaban lain kecuali bahwa kedudukan ayahnya terancam jika ayahnya tidak dapat menemukan cincin itu. Paksi pun merasa bahwa kedudukan bagi ayahnya lebih bernilai daripada anaknya. Paksi mengangkat wajahnya. Dipandanginya jalan yang membujur panjang di hadapannya. Ia bertekad untuk pergi ke arah bintang yang jatuh semalam, yang oleh orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu disebut Endaru. Paksi sendiri yakin bahwa bintang itu memang tidak jatuh di belakang padukuhan itu. Tetapi kehadiran Marta Brewok yang aneh itu, seakan-akan mendesaknya untuk memenuhi pesannya. Paksi sekali-sekali menarik perhatian. Duanya menimang tongkat yang dibawanya. Wujudnya memang tidak, namun ternyata tongkat itu adalah tongkat yang jarang ada beberapa orang aneh yang dijumpai Paksi selama pengembaraannya. Orang yang mengaku pengikut Kebolorok yang memiliki ilmu dari sumber yang sama dengan ilmu Paksi sendiri. Pengemis yang memberinya tongkat itu dan terakhir orang yang mengaku bernama Marta Brewok. Seorang yang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat, yang semalam duduk bersamanya di gubuk Kiponang. Panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit. Bahkan perasaan lapar mulai mengganggunya. Paksi memang berniat untuk singgah di kedai atau di pasar, atau di mana saja ia dapat membeli minuman dan makanan. Kemarin ia hanya makan di siang hari. Itu pun tidak dapat dinikmatinya seutuhnya, karena tingkah laku orang yang disebut Jaran Demung. Tetapi tanpa peristiwa itu, aku tidak akan mempunyai tongkat ini, berkata Paksi di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, ketika Paksi memasuki sebuah padukuhan, ditemuinya bukan saja kedai nasi, tetapi pasar yang cukup ramai. Meskipun pasar itu bukan pasar yang besar. Uang Paksi yang diberikan orang tuanya kepadanya masih cukup banyak, sehingga Paksi tidak merasa cemas untuk masuk ke dalam kedai jika ia merasa lapar dan haus. Tetapi saat itu, Paksi tidak ingin masuk ke sebuah kedai. Paksi ingin membeli nasi di dalam pasar. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah duduk di sebuah dingklik rendah, di hadapan penjual wedang jahe dan nasi bungkus di sudut pasar itu. Paksi yang merasa dirinya orang yang tidak dikenal di tempat itu sama sekali tidak merasa segan untuk duduk sambil membuka bungkusan-bungkusan nasi serta menghirup wedang jahe yang hangat. Paksi yang menghabiskan 2 bungkus nasi dan semangkuk wedang jahe itu pun kemudian telah membayar harganya yang jauh lebih murah daripada jika ia makan di sebuah kedai. Tetapi Paksi tidak segera berdiri. Tidak jauh dari tempatnya duduk, 2 orang perempuan sedang bertengkar. Semakin lama semakin keras. Mereka mulai mengucapkan kata-kata kasar. Beberapa orang mulai merubungnya. Ada di antara mereka yang mencoba melerainya. Tetapi penjual wedang jahe itu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Kenapa mereka itu? Bertanya Paksi. Itulah yang mereka lakukan sehari-hari, jawab penjual wedang jahe itu. Paksi mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak segera mengerti maksudnya. Penjual wedang jahe itu seakan-akan mengerti perasaan Paksi. Karena itu, tanpa diminta ia pun bercerita, penjual tampah itu memang galak. Ia selalu marah-marah jika dagangannya ditawar orang. Padahal ia selalu memberi harga yang tinggi. Jika calon pembeli itu tidak berani menawar, ia pun marah-marah pula. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, ia telah mempersulit hidupnya sendiri. Dengan demikian ia tidak pernah merasa tenang.
Apapun yang dilakukan oleh calon pembelinya, selalu membuatnya marah. Ada orang yang merasa lebih baik pergi jika ia mulai marah-marah. Tetapi ada yang menjadi marah pula seperti orang itu, sehingga akhirnya mereka bertengkar. Apakah pertengkaran itu sering terjadi? Bertanya Paksi. Ya. Memang sering terjadi, jawab penjual wedang jahe itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya beberapa orang itu masih belum berhasil melerainya. Paksi pun kemudian telah bangkit berdiri dan minta diri kepada penjual wedang jahe itu. Perasaan ingin tahunya telah membawanya mendekati kerumunan orang di sekitar kedua orang perempuan yang sedang bertengkar itu. Tetapi penjual wedang jahe itu masih sempat berdesis, "Anak muda, jangan terlalu mencampuri persoalannya." Suami penjual tampah itu juga garang. Jika istrinya bertengkar dan suaminya mengetahuinya, maka ia akan mencampurinya. "Aku hanya akan melihat," sahut Paksi. "Anak muda selalu ingin tahu," desis penjual wedang jahe itu. Paksi masih mendengarnya. Karena itu, maka ia pun berpaling sambil tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Paksi sempat memperhatikan beberapa orang yang berjualan di sekitar tempat itu. Mereka tidak banyak yang berteriak pada pertengkaran itu. Hanya beberapa orang sajalah yang mendekat dan berusaha melerainya. Sebagian dari mereka berusaha untuk menenangkan pembelinya. Tidak ada di antara mereka yang mencoba menahan kemarahan penjual tampah itu. Dua orang perempuan menarik tangan pembeli yang marah itu sambil berkata, "Sudahlah, Mbok Kayu. Jangan dilayani. Tinggalkan saja tempat ini." Tetapi perempuan itulah yang mulai, teriak perempuan yang marah itu. Sementara itu penjual tampah itu pun berteriak, "Lepaskan perempuan itu. Aku ingin mencakar mulutnya," menyobek bibirnya yang tipis itu. "Kau kira aku tidak berani?" Pembeli yang gagal itu pun berteriak pula. Tetapi beberapa orang masih berusaha menariknya dan membawanya menjauh. Tetapi perempuan itu masih meronta-ronta. "Tinggalkan penjual tampah itu, Mbok Kayu," minta seorang perempuan yang masih muda, "jika suaminya mengetahui perselisihan ini, ia akan ikut campur." "Aku tidak takut," teriak perempuan itu. "Jangan begitu." Suaminya laki-laki yang garang. Suaminya memang ditakuti oleh orang sepasar ini. Belum lagi perempuan itu sempat diajak menjauh, tiba-tiba saja terdengar suara laki-laki menggeram, "Ada apa? Ada apa?" Beberapa orang perempuan yang mengerumuninya pun bergeser menjauh. Dua orang perempuan masih memegangi perempuan yang marah itu. "Sudahlah. Tenanglah. Bukan aku yang memulai," perempuan itu justru berteriak. Sementara penjual tampah itu masih mengumpat-umpat. "Ada apa?" bertanya laki-laki yang garang itu. Perempuan itu tidak tahu diri. Ia sama sekali tidak menghargai orang lain. Ia menawar daganganku semena-mena. Jika memang tidak punya uang, kenapa bertanya-tanya harga? Seperti biasanya suaminya pun menjadi marah. Dengan garang ia berteriak, "Hi, perempuan dungu. Diam kau. Jika kau tidak mau diam, aku sumbat mulutmu." Tetapi perempuan yang marah itu berteriak, "Perempuanmu itu yang tidak tahu diri." "Diam," laki-laki itu berteriak. Dua orang perempuan yang memegangi perempuan yang marah itu mencoba menariknya menjauh. Tetapi perempuan itu meronta dan justru karena itu ia terlepas. Perempuan yang marah itu justru berlari mendekati laki-laki yang membentaknya, "Kau mau apa hi? Kau jangan ikut campur. Ini urusan perempuan." Tetapi yang dicemaskan itu telah terjadi. Laki-laki itu tiba-tiba saja telah menampar wajah perempuan itu sambil berteriak, "Diam kau perempuan bawel. Sayang kau perempuan. Jika tidak, aku patahkan lehermu. Panggil suamimu kemari. Aku lumatkan kepalanya." Wajah perempuan itu seakan-akan telah terputar. Terhuyung-huyung ia terdorong surut. Tubuhnya tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya. Tidak seorang pun berani mencampurinya, karena mereka mengenal laki-laki yang garang itu. Namun seorang anak muda yang belum mengenal laki-laki itu telah meloncat menahan perempuan yang akan terjatuh itu. Kepala perempuan itu menjadi sangat pening. Matanya menjadi kabur, sementara mulutnya telah berdarah. Perlahan-lahan Paksi meletakkan perempuan itu di sebuah amben bambu tempat seorang penjual jamu yang selalu banyak dikunjungi pembeli. "Duduklah Bibi. Tenanglah." Perempuan itu menjadi gemetar. Ia mengusap mulutnya yang berdarah dengan selendangnya.
Perempuan itu mencoba menahan rasa sakit dan pening di kepalanya. Tetapi matanya mulai berair. Aku akan panggil suamiku, perempuan itu masih berteriak. Cepat, panggil suamimu. Aku akan membunuhnya di hadapanmu, teriak laki-laki yang garang itu. Tetapi anak muda yang menahan perempuan itu berkata, sudahlah Bibi. Bibi tidak usah memanggil suami Bibi. Nanti persoalannya akan berkepanjangan. Kau tidak usah ikut campur anak muda, teriak laki-laki itu. Aku justru mencegah agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Diam kau. Jika kau tidak mau diam, mulutmu pun akan berdarah seperti perempuan itu. Aku sedang menenangkan perempuan ini, jawab anak muda yang membawa tongkat itu. Sudahlah, anak muda, seorang perempuan berbisik, kaulah nanti yang akan mengalami kesulitan. Tetapi paksi itu justru menjawab, aku ingin peristiwa seperti ini tidak terulang. Setan kau, apa hakmu mengatakan seperti itu? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia sudah terlibat ke dalam persoalan di luar kehendaknya. Tetapi Paksi memang tidak dapat membiarkan perbuatan sewenang-wenang itu terjadi. Karena itu, maka katanya, adalah hak setiap orang untuk menghentikan perbuatan yang kasar itu. Apa? Laki-laki yang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu berteriak. Ayo, katakan sekali lagi. Seorang perempuan dengan cepat berdesis, sudahlah anak muda. Sudahlah. Tetapi Paksi justru berdiri tegak menghadap ke arah laki-laki itu sambil berkata, baiklah. Aku katakan sekali lagi. Dengarlah baik-baik jika pendengaranmu memang tidak terganggu. Adalah hak setiap orang untuk menghentikan perbuatan yang kasar itu. Laki-laki itu tidak dapat menahan dirinya lagi. Dengan garang laki-laki itu meloncat sambil mengayunkan tangannya. Ia telah menampar mulut Paksi sebagaimana telah dilakukan terhadap perempuan yang bertengkar dengan istrinya itu. Tetapi laki-laki yang garang itu terkejut, ternyata tangannya yang terayun deras itu telah mengenai tongkat yang sengaja digeser oleh Paksi. Akibatnya memang tidak terduga. Laki-laki yang garang itu telah berteriak kesakitan. Tongkat kayu anak muda itu rasa-rasanya bagaikan meretakkan tulang-tulangnya. Setan kau anak muda, laki-laki itu menjadi semakin marah, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya bergeser menjauh. Lebih-lebih perempuan dan anak-anak. Bahkan orang-orang yang berjualan di sekitar tempat itu pun telah bergeser pula. Ternyata kau benar-benar tidak tahu diri. Buka matamu. Dengan siapa kau berhadapan? Paksi tidak segera menjawab. Dia matinya laki-laki yang garang itu dengan tajamnya. Cepat berlutut dan mohon maaf kepadaku, geram laki-laki yang marah itu, kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagimu. Jika kesempatan ini tidak kau pergunakan, maka kau akan menyesal untuk selama-lamanya. Ternyata Paksi sama sekali tidak tergetar hatinya melihat laki-laki yang marah itu wajahnya menjadi merah membara. Bahkan dengan tenang Paksi berkata, Kisanak. Hentikan tingkah lakumu yang kasar itu. Seharusnya kau melerai pertengkaran yang terjadi. Bertanyalah kepada orang-orang di sekitarmu, siapakah yang bersalah. Adalah wajar jika kau membantu istrimu. Tetapi kau pun harus menempatkan dirimu sehingga tidak berkesan sewenang-wenang sebagaimana telah kau lakukan itu. Diam kau cucurut, teriak laki-laki itu. Suaranya menggelegar memenuhi pasar. Seakan-akan semua orang yang ada di pasar itu telah terdiam, sehingga yang terdengar hanyalah suara laki-laki itu saja, berjongkok kau, kecoak. Jangan harapkan aku berjongkok dan minta maaf, karena aku tidak merasa bersalah. Justru kau yang harus berjongkok dan minta maaf kepada orang sepasar ini, karena tingkah lakumu itu. Laki-laki itu tidak dapat menahan diri lagi. Selangkah demi selangkah ia bergeser mendekati Paksi yang sudah siap menghadapinya. Orang-orang pun bergeser semakin jauh. Demikianlah. Maka sejenak kemudian, orang yang garang itu sudah meloncat menyerangnya tetapi Paksi sudah siap. Karena itu, maka serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan tongkat Paksi pun dengan cepat telah bergetar. Ujungnya sempat menyentuh lengan laki-laki yang garang itu. Laki-laki itu mengadu kesakitan, kemarahannya telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu, maka dengan tidak ragu-ragu lagi, orang itu mencabut goloknya yang besar. Orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi semakin cemas. Penjual wedang jahe yang semula tidak menghiraukan sikap perempuan penjual tampah itu menjadi sangat cemas.
Anak muda yang baru saja membeli makan dan minum itu menurut pendapatnya adalah anak muda yang baik. Jika laki-laki itu benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya, maka goloknya itu akan dapat membunuh anak muda itu. Tetapi tidak seorang pun yang berani mencegahnya. Lurah pasar yang sudah diberitahu akan peristiwa itu berlari-lari mendekat. Namun melihat laki-laki yang garang itu, hatinya telah menciut. Meskipun demikian, lurah pasar itu mencoba untuk melerainya. "Berhenti, berhenti," lurah pasar itu berteriak. Tetapi laki-laki yang garang itu membentaknya. "Jangan ikut campur. Tetapi jangan berkelahi di dalam pasar." "Diam," teriak laki-laki yang garang itu. Ternyata lurah pasar itu terdiam. Tetapi betapa tegangnya wajahnya menyaksikan perkelahian yang berlanjut itu. Sejenak kemudian laki-laki yang garang itu telah memutar goloknya sambil berjalan mendekati anak muda yang membawa tongkat sepotong dahan kayu yang berwarna kehitam-hitaman itu. Laki-laki itu memang tidak mengendalikan dirinya lagi. Sejenak kemudian, goloknya telah terayun-ayun mengerikan. "Jangan melawan anak muda. Berjongkoklah untuk minta ampun." Lurah pasar itu berteriak. Tetapi Paksi justru menjawab, laki-laki seperti ini harus mendapat peringatan. Tetapi Paksi harus bergeser surut ketika golok yang terayun-ayun itu menebas ke arah lehernya. Laki-laki garang itu menjadi semakin marah ketika goloknya terayun tanpa menyentuh sasaran. Tetapi tongkat anak muda itu justru telah terjulur lurus. Sambil mengelakkan serangan lawannya, Paksi sempat menyentuh perut laki-laki itu dengan ujung tongkat. Laki-laki itu mengumpat kasar. Perutnya memang terasa sakit oleh sodokan tongkat anak muda itu. Karena itu, maka ia pun telah bergeser surut. Tetapi Paksi benar-benar ingin membuatnya jera. Karena itu, maka ia segera memburunya. Sebelum orang itu sempat memperbaiki kedudukannya, Paksi telah menyerangnya pula. Sekali lagi tongkatnya mengenai laki-laki yang garang itu. Paksi telah mendorong laki-laki itu pada pundaknya. Lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata bahwa bagi Paksi yang telah menempa dirinya, laki-laki yang wujudnya garang itu bukan apa-apa. Tanpa harus mengerahkan tenaganya, Paksi telah mendorong laki-laki itu sehingga kehilangan keseimbangan. Laki-laki yang garang itu jatuh terlentang. Hampir saja goloknya melukai tubuhnya sendiri. Ternyata laki-laki yang garang itu hanya mengandalkan kekuatannya saja. Ia tidak memiliki dasar-dasar olah kanuragan yang baik. Karena itulah, maka Paksi sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Ketika laki-laki yang garang, yang jatuh terlentang itu berusaha untuk bangkit, maka ujung tongkat Paksi telah menekan lehernya, sehingga laki-laki itu harus mengurungkan niatnya. "Aku dapat melubangi lehermu dengan tongkatku ini," ancam Paksi. Wajah laki-laki itu menjadi tegang. Ketika ujung tongkat itu semakin menekan lehernya, maka orang itu menjadi tersengal-sengal. "Aku tidak berniat membunuhmu," berkata Paksi, "meskipun jika aku berniat, aku dapat melakukannya dengan mudah." Orang itu memandang Paksi dengan mata yang bagaikan membara. Tetapi ia benar-benar tidak dapat berbuat sesuatu. "Kau harus minta ampun kepada orang-orang sepasar. Terutama kepada perempuan yang telah kau sakiti." Laki-laki itu tidak segera menjawab. Matanya menjadi semakin menyala. Tetapi ujung tongkat Paksi menekan leher itu lebih keras lagi sehingga nafas orang itu rasa-rasanya hampir terputus karenanya. "Katakan, kau bersedia atau tidak?" tanya laki-laki yang garang itu dengan tajamnya. Orang itu masih merasa ragu. Baru ketika nafasnya benar-benar tersumbat, ia berkata dengan gagap dan kata-katanya menjadi tidak jelas, "Baik. Baik. Aku akan minta maaf." Tongkat Paksi pun kemudian mulai merenggang dari lehernya. Tetapi sekali lagi Paksi masih berkata, "Berjanjilah." "Ya. Aku berjanji," sahut laki-laki itu. Paksi pun kemudian mengangkat tongkatnya. Laki-laki yang garang itu seakan-akan menjadi tidak berdaya lagi di hadapan anak muda yang bersenjata tongkat itu. "Cepat. Kau harus minta maaf. Perempuan yang kau sakiti itu masih duduk di sana." Laki-laki itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya berpasang-pasang mata sedang menatapnya. Laki-laki, perempuan dan bahkan anak-anak. Sementara itu istrinya sendiri berdiri sambil menggigil seperti orang kedinginan. Ia tidak pernah memikirkan bahwa pada suatu saat suaminya dikalahkan oleh seseorang.
Apalagi seorang anak yang masih terlalu muda. Tetapi adalah satu kenyataan, bahwa suaminya sama sekali sudah tidak berdaya. Bahkan anak muda itu telah memaksa suaminya untuk minta maaf kepada perempuan yang tadi bertengkar dengannya, karena perempuan itu menawar dagangannya. Tetapi laki-laki yang garang itu tidak dapat berbuat lain. Ia sadar bahwa anak muda yang dengan cepat dapat mengalahkannya itu adalah anak muda yang berilmu tinggi. Apapun yang dilakukannya, ia tidak akan dapat mengalahkannya. Betapapun berat perasaannya, tetapi laki-laki itu tidak mengelak ketika ia digiring oleh Paksi melangkah mendekati perempuan yang mulutnya berdarah itu. "Aku minta maaf, Bokayu," desis laki-laki itu. Ternyata perempuan itu bukan pendendam. Katanya, "Baiklah. Tetapi aku minta kau tanyakan kepada istrimu, apa yang telah terjadi. Jika istrimu masih bersikap seperti itu, maka pertengkaran-pertengkaran masih akan terjadi." Laki-laki itu mengangguk kecil. Sementara Paksi berkata, "Rumahku tidak terlalu jauh dari pasar ini. Aku akan dapat melihat setiap kali, apakah suami istri ini sudah berubah atau tidak." "Aku berjanji," desis laki-laki itu. Istrinya sama sekali tidak berkata apapun selain menggigil. Tetapi kekalahan suaminya itu merupakan pengalaman batin yang sangat berarti baginya. Ia kemudian menyadari bahwa suaminya bukannya orang yang tidak terkalahkan. Pada suatu saat ada orang lain yang ilmunya melampaui ilmu suaminya itu. Dalam pada itu, orang-orang yang berdiri dengan tegang di sekitar arena perkelahian itu menarik nafas lega. Mereka melihat anak muda yang membawa tongkat itu tidak mengalami kesulitan apapun, sementara laki-laki yang garang itu nampaknya memang sudah jera. Dalam pada itu, Paksi masih belum beranjak dari tempatnya. Ketika ia melihat orang-orang yang ada di sekitar arena itu satu-satu kembali ke tempatnya, maka Paksi pun berkata kepada perempuan yang mulutnya berdarah itu, "Sudahlah. Tinggalkan tempat ini. Aku akan mengantar bibi pulang jika bibi menghendaki." Tetapi perempuan itu menggeleng. Katanya, "Terima kasih anak muda. Biarlah aku pulang sendiri." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Perempuan itu nampaknya memang seorang yang berani. Tetapi ia pun agaknya yakin bahwa laki-laki yang garang itu benar-benar akan berubah. "Jika demikian, baiklah. Aku minta diri," berkata Paksi kemudian. Ketika Paksi meninggalkan tempat itu, maka anak muda itu telah menjadi pusat perhatian. Tetapi Paksi sendiri tidak begitu menghiraukannya. Ia berjalan saja sambil menjinjing tongkat kayunya menuju ke pintu gerbang. "Anak siapakah ia?" bertanya seseorang. "Dari mana aku tahu?" sahut kawannya yang berjualan di dekatnya. Alangkah bangganya orang tuanya. Anak muda yang tampan, lembut tetapi juga dapat menjadi sekeras batu hitam. Penolong dan nampaknya juga rendah hati. "Ya," sahut penjual wedang jahe, "baru saja ia minum dan makan nasi bungkus di warungku. Mungkin ia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makan dan minuman di kedai-kedai yang lebih mahal." Penjual wedang jahe itu mengangguk-angguk. Nasi bungkus yang dibeli oleh Paksi memang nasi bungkus dengan lauk yang sederhana saja. Oseng-oseng kangkung. Dalam pada itu, Paksi telah berjalan semakin jauh. Ia telah berada di Bulak Panjang. Ditatapnya sebuah padukuhan di hadapannya. Tidak ada yang menarik perhatian. Padukuhan itu wujudnya sama saja dengan padukuhan-padukuhan yang lain. Tetapi di belakang padukuhan itu Paksi melihat gunung yang menjulang. Dari puncaknya mengepul asap yang membubung tinggi. Gunung Merapi. Paksi memang tidak memperkirakan bahwa bintang itu telah jatuh di lereng Gunung Merapi. Tetapi karena orang yang mengaku bernama Marta Brewok itu, maka ia telah terdorong untuk menyusuri jalan-jalan di kaki Gunung Merapi. Paksi memandang puncak Gunung Merapi yang biru. Meskipun gunung itu seakan-akan sudah berdiri di depan hidungnya, namun Paksi menyadari bahwa gunung itu masih jauh. Kaki Paksi sudah merasakan bahwa jalan mulai condong. Sedikit demi sedikit Paksi berada di tempat yang semakin tinggi. Ketika ia melewati padukuhan di hadapannya, maka ia tidak melihat sesuatu yang lain pada padukuhan itu. Jalan induk. Dinding halaman dan rumah-rumah seperti rumah kebanyakan di padukuhan-padukuhan yang lain. Karena itu, maka Paksi tidak banyak menaruh perhatian terhadap padukuhan itu. Namun ketika ia merasa haus, maka ia telah berhenti di depan sebuah rumah yang kecil dan condong, berdinding bambu dan beratap ilalang.
Namun di sebelah regol halaman rumahnya tersedia sebuah gentong yang besar berisi air bersih, yang disediakan bagi orang-orang yang kehausan di perjalanan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Di Pajang, jarang sekali orang menyediakan gentong berisi air bersih di depan rumahnya, meskipun ada juga satu dua. Tetapi di pedesaan-pedesaan yang jauh dan dihuni oleh orang-orang yang sederhana, maka ditemuinya lebih banyak persediaan air minum bagi orang-orang yang kehausan di perjalanan. Ketika Paksi meneguk air yang dingin, itu terasa tubuhnya menjadi segar. Sekilas teringat seorang gadis yang membawa kelenting di lambungnya mengisi gentong yang isinya tinggal sedikit. Paksi sempat melihat ke halaman rumah itu lewat pintu regol dari bambu yang terbuka. Halaman itu nampak sepi meskipun pintu rumah bambu itu terbuka. Yang nampak di halaman hanyalah beberapa ekor ayam yang berkeliaran. Sejenak kemudian, maka Paksi pun telah meneruskan perjalanannya. Ketika ia sampai di mulut jalan padukuhan, maka kembali ia berada di ujung sebuah bulak yang panjang. Jalan di hadapannya menjadi semakin nampak menanjak naik. Namun di sebelah-menyebelah jalan terdapat parit yang mengalirkan air yang jernih. Sawah di bulak yang bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga raksasa itu nampak hijau oleh tanaman batang padi yang subur. Di pematang ditanam batang kacang panjang yang tersangkut pada lanjaran carang bambu yang ditanam rapat. Langkah Paksi pun terasa menjadi semakin berat. Tetapi ia berjalan terus. Padukuhan demi padukuhan telah dilaluinya. Jalan menjadi semakin memanjat naik, di sana-sini mulai nampak gumuk-gumuk kecil yang ditumbuhi batang-batang perdu yang rimbun. Bahkan kemudian pohon-pohon yang lebih besar tumbuh rapat di hutan lereng pegunungan. Paksi akhirnya tertegun. Ia menjadi ragu. Jika ia berjalan terus, maka ia akan sampai ke tebing pegunungan yang lebih curam. Jalan akan semakin menanjak, sehingga akhirnya ia harus memanjat tebing Gunung Merapi. Apa yang aku cari di sana? Pertanyaan itu pun timbul di hati Paksi. Namun sebuah keinginan telah mendorongnya untuk sampai ke sebuah gumuk kecil yang berada tidak jauh dari jalan yang dilaluinya. Jalan yang semakin lama menjadi semakin sempit, sehingga akhirnya menjadi tidak lebih dari jalan setapak yang rumpil karena batu-batu padas. Paksi pun akhirnya sampai ke sebuah gumuk yang tidak begitu besar. Di atas gumuk itu tumbuh pohon perdu yang rapat seakan-akan tidak dapat disibak. Beberapa batang pohon raksasa tumbuh pula di antara pohon perdu yang menghutan itu. Di tubuh gumuk itu merembes air dari sela-sela batu padas yang sebongkah-sebongkah mencuat ke atas permukaan tanah, di sela-sela hutan perdu yang rimbun itu. Air itu pun mengalir masuk ke dalam sebuah parit kecil yang mengantarnya masuk ke dalam parit yang lebih besar. Paksi pun kemudian berdiri termangu-mangu. Ditatapnya gumuk yang kecil itu. Namun betapapun kecilnya, gumuk itu bagaikan sebuah tempurung raksasa yang menelungkup. Tetapi pada gumuk itu tidak terdapat apapun yang menarik perhatian Paksi. Meskipun demikian, Paksi tidak segera pergi. Ia sudah berjalan jauh. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah duduk di dekat gumuk kecil itu untuk melepaskan lelahnya. Sambil memandangi gumuk kecil itu, Paksi duduk bersandar sebatang pohon. Tongkat kayunya terletak di pangkuannya. Sambil mengamati pepohonan yang ada di gumuk itu, Paksi mulai merenung. Bahkan kemudian ia mulai menyesal, kenapa ia telah menuruti dorongan perasaannya untuk melangkah ke arah bintang yang semalam seakan-akan jatuh, meskipun ia sadar sepenuhnya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian, maka Paksi pun menyadari bahwa ia tidak akan dapat berada di tempat itu terlalu lama. Jika malam turun, hendaknya ia sudah berada di sebuah padukuhan. Jika diperkenankan, maka ia akan dapat bermalam di sebuah banjar padukuhan itu. Ketika perasaan letihnya sudah berkurang, maka Paksi pun segera bangkit berdiri. Niatnya sudah bulat untuk meninggalkan gumuk itu dan kembali ke padukuhan. Aku masih harus berusaha menyelesaikan tugasku, berkata Paksi. Namun Paksi tidak lagi menganggap bebannya terlalu berat. Jika ia gagal, biarlah ia berkata gagal kepada ayahnya, karena segala sesuatunya tidak jelas baginya. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.